Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai kebaktian kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam acara, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali beribadah di minggu ke-20 sesudah Trinitatis dengan topik Yesus adalah air kehidupan. Ada banyak pergumulan, perjuangan, tantangan hidup yang secara beruntun harus kita hadapi, yang membuat kita haus dan dahaga. Yesuslah firman yang hidup yang mampu menyejukkan dan menyenangkan hati dan jiwa, membawa sukacita, mendatangkan penghiburan dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami,
dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 2. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis di Yohanes 7 pasal 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 144a ayat 2. Marilah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, serta memohon pertolongan-Nya menjalani hari-hari hidup kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengaku betapa seringnya kami terlena untuk menuruti hasrat kedagingan kami. Semua waktu, tenaga kami tercurah hanya untuk memikirkan hidup yang fana, yang berujung pada kekecewaan. Kami menerima banyak berkat, tetapi merasa tak mendapat sesuatu pun, berkelimpahan namun merasa tak memiliki apapun, dicintai tetapi merasa dibelakangi, dirangkul tetapi merasa diabaikan, disertai namun merasa dikucilkan, dilindungi tetapi merasa dibiarkan, didukung tetapi merasa dicampakkan, dituntun tetapi merasa ditinggalkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, sumber air hidup, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku agar damai, bahagia hidupku. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, dalam menjalani kehidupan ini ada banyak pergumulan, perjuangan, tantangan hidup yang secara beruntun yang kami hadapi hingga membuat kami dahaga menjalani kehidupan ini. Walaupun kami sudah sering merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, tetapi ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, kami sering mengeluh dan bersungut-sungut. Kami kurang mensyukuri berkat-Mu, sehingga kami sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Karena itu, karuniakanlah kami kekuatan serta keteguhan di saat kami lemah, tak memiliki kekuatan. Namun di dalam pengorbanan anak-Mu, kami memperoleh pembaharuan. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan juga terhadap sesama kami. Lindungilah kami di naungan sayap-Mu. Kami sungguh membutuhkan dan memerlukan kehadiran-Mu ya Tuhan Allah di tengah ketidakpastian pengembaraan hidup kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah Bapa kami, walaupun kami khawatir dan cemas melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara kami saat ini, kami memohon teguhkan dan kuatkanlah iman kami. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Kami juga mendoakan para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Puaskanlah kiranya dahaga dan kerinduan kami, bimbinglah kami agar kami kuat dalam melewati pencobaan ini, ya sumber air kehidupan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jamaah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat,
dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kikuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini tertulis di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita akan mendengarkan kor remaja. Tuhan
Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana saudara-saudara seman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan Cor Ina Gloria. Hatani Tuhani pada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat dan Keuangan minggu ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Yang pertama, kena hukum siasat gereja atau RPP. Mulai hari ini Minggu 18 Oktober 2020 telah dikenakan hukum siasat gereja atau RPP bagi Saudari Pini Alpionita Boru Simanjuntak karena menikah tanpa campur tangan gereja kita. Alamat Kampung Nyon Kolot, RT 03 RW 05 Gunung Sari, Sektor 15. Yang kedua, penerimaan guru sekolah minggu. Sesuai dengan rencana pembagian kelas untuk anak sekolah minggu HKBP Cibinong, maka gereja kita membutuhkan tambahan guru sekolah minggu. Bagi anggota jemaat yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu, dapat menghubungi Dewan Koinonia, Diakones, dan Paniroi Seksi Sekolah Minggu. Kriteria atau syarat: sudah terdaftar sebagai warga jemaat HKBP Cibinong, sudah sidi, berperilaku baik, dan belum berumah tangga, pemuda atau pemudi, dan diutamakan yang berlatar belakang pendidikannya dari keguruan atau bidang pendidikan dan memahami musik untuk mendukung pelayanan anak sekolah minggu. Yang ketiga, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 18 Oktober 2020 untuk kas jemaat Rp30.228.000, untuk pembangunan Rp19.500.000. Maaf, untuk pembangunan Rp19.500.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mendengarkan Kor Ama Immanuel. Nariko didi
Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan ayat 3. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Yang lepas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua di minggu ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, dahaga hidup yang dipuaskan oleh Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, agar kita dapat memahami perikop ini secara utuh dan menyeluruh, marilah kita sejenak menyegarkan ulang pemahaman kita mengenai situasi yang terjadi atau konteks nats firman Tuhan pada saat ini. Bermula pada saat Salomo menjadi raja di tengah-tengah Israel. Dalam masa kepemimpinan Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yakni Israel Utara yang dinamakan dengan Samaria dan juga Israel Selatan. Kemudian pada tahun 720 sebelum Kristus, bangsa Babel menaklukkan Israel Utara dan orang-orang Israel Utara dijajah dan diangkut ke tanah Babel. Pada masa itu, biasanya negara-negara atau bangsa penjajah sengaja menempatkan di daerah jajahan-jajahannya bangsa-bangsa lain yang juga mereka jajah, tujuannya supaya terjadi perkawinan campur. Padahal faktanya, bangsa Yahudi merasa bahwa mereka lebih unggul, lebih baik, dan lebih segala-galanya dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu mereka tidak akan mau bersentuhan, berinteraksi dengan orang-orang dari bangsa lain. Mereka menganggap diri mereka adalah ras yang paling murni, paling baik. Dan tidak ada di luar ras atau suku Israel yang lebih suci, lebih baik, lebih murni. Sebab itu, bagi mereka merupakan sebuah momok jikalau terjadi perkawinan campur antara bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Konsekuensi perkawinan campur itu, maka mereka akan dicoret namanya dari tarombo mereka atau silsilah mereka, dan mereka tidak akan lagi diakui sebagai ras murni dan juga sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi pada zaman itu menganggap mereka adalah Yahweh, umat Tuhan berdasarkan garis keturunan Abraham. Dan di luar mereka itu disebut dengan goyim, kafir, sesat, haram. Itu sebabnya orang Yahudi begitu antipati terhadap orang-orang di luar bangsa mereka, terlebih orang Samaria. Sebab mereka bukan lagi ras murni. Mereka sudah tercemar. Maka mereka tidak mau berinteraksi, bersentuhan dengan orang-orang Samaria. Sebab mereka takut kualitas kemurnian mereka sebagai orang pilihan akan tercemar jika mereka bersentuhan dengan orang Samaria. Jangankan marsaur harudaispe toka alana gabe ramuddoi di rohani nasida. Ima pangatusion ni bangso Yahudi ujui di luar ni halak Yahudi ima akan ramun orang-orang kafir, orang-orang sesat, dan orang-orang tercemar. Dan bagi mereka
Darah orang-orang yang tercemar ini halal jika tertumpah. Inilah stigma yang pertama tentang bangsa atau orang Samaria. Dan kedua, dalam nats ini digambarkan tentang perempuan Samaria. Awalnya mereka orang Samaria hidup dalam stigma sebagai orang sesat. Belum lagi perempuan Samaria ini adalah seorang yang gagal dalam kehidupannya. Gagal dalam kesusilaan dan kesucian hidup. Gagal dalam kehidupan rumah tangganya. Ia sudah berumah tangga sebanyak 5 kali dan semuanya gagal. Ia hidup dengan stigma sebagai orang Samaria dan ia juga hidup dalam stigma berikutnya, orang yang gagal dalam kesusilaan. Sebab dari 5 kali pernikahannya semuanya gagal. Dan jika kita membaca teks ini secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa ia pada saat itu juga sedang hidup dengan laki-laki yang lain di luar pernikahannya. Ia hidup dengan seorang laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah. Hinorhonii gabe diulahonibana ma akka ulaon namaralo tu adat hasomalan namasa. Orang-orang yang hidup dengan beban, hidup dengan stigma, pastinya ia tidak akan bisa hidup dalam norma yang sewajarnya. Di dokna kaning diturpuk tahun tar dipukul 12 arian, Roma boru Samariaon mangalap aek tu sumur ni si Jakob. Biasanya orang-orang pergi mengambil air pada pagi hari dan mereka berkumpul atau bergerombol. Alai boru Samariaon dang berani ibana Roma nogot niari. Dia sengaja pergi mengambil air pukul 12 siang. Sebab ia takut bertemu dengan wanita lain. Gabe mangolu ibana di bagasan hapor siaon namar sura-sura. Sotong dihatai halakan nonau. Hinorhon nii gabe mardalam maimana siadalan nasodalan. Diula akka hasomalan namaralo. Secara logika orang akan mengambil air pada pagi hari untuk kebutuhan rumah tangga, memasak dan lain sebagainya. Tetapi perempuan Samaria ini mengambil air pada pukul 12. Dia takut menjadi bahan pergunjingan. Dia takut kehadirannya menjadi buah bibir, karena itu dia menunggu saat yang aman untuk mengambil air. Orang-orang yang hidup dalam stigma dan terbebani kehidupannya dengan kesalahan, dengan beban, dengan masa lalu yang kurang baik juga akan mengisolasi dirinya. Gabe mamulik-mulik ibana siap persauran. Karena ia dipenuhi dengan rasa takut dan ia memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang sama seperti dirinya. Hidup dalam stigma, hidup dalam beban, hidup dalam ketakutan membuat kita semakin terisolasi. Gebe saya memulik-mulik diri kita. Alani akamanga kainang tapamanat majolo dirita. Mungkin kita sedang mengalami beban dan persoalan yang begitu berat sehingga tanpa kita sadari gabe mamulik kita siap persaurata. Gabe mamujuk kita. Jalahinorhon nii gabe maheuma toddi nang pamatangna. Letih secara fisik dan letih secara psikis. Dang sonang ngoluna. Dang jupak kadamioni. Ala saimar sura-sura ibana. Menduga-duga.
Orang-orang yang menyimpan kesalahan, menyimpan luka, menyimpan tragedi dalam kehidupannya, ia akan hidup dalam ajas menduga-duga. Dia membayangkan hal-hal yang mungkin belum tentu akan terjadi. Ia hidup, tetapi ia tidak benar-benar hidup. Ia sudah kehilangan makna hidup yang sejati. Dia hidup, ia bernafas dan bergerak, tetapi batinnya tersiksa, pikirannya, energinya terkuras memikirkan beban. Dan ia tidak bebas menunjukkan dirinya siapa yang sebenarnya. Dia tidak bebas berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Ia sibuk membangun benteng pertahanan diri. Ia mengalami kekeringan yang amat sangat dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun demikian, nats ini menunjukkan kepada kita, Yesus peduli dan mau memberi pertolongan. Di tengah-tengah dahaga, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah rasa tandus, ternyata Yesus peduli dengan nasib perempuan Samaria ini. Yesus sengaja melewati Sikhar untuk bertemu dengan perempuan Samaria ini. Padahal ia ras Yahudi. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam situasi yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Mungkin karena beban ekonomi, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena sakit penyakit. Tuhan peduli dan mau menawarkan pertolongan bagi kita. Dia menjanjikan bahwa ia adalah air kehidupan. Audo mual hanguluani ninna Tuhan Yesus. Dia bisa membasuh kita dari kejahatan dan hidup kita yang kotor. Dia bisa menghilangkan dahaga kita. Ia bisa memberikan kesegaran yang abadi. Untuk itu, firman Tuhan pada saat ini hendak menyatakan kepada kita, jika kita ingin meraih dahaga hidup, ingin lepas dari dahaga hidup, ingin keluar dari kegersangan dan kekeringan, maka pesan pertama yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Mungkin saat ini ibu bapak saudara sedang terpuruk karena situasi ekonomi. Mungkin anakmu usianya semakin tua tetapi tak kunjung ada tanda-tanda ia mau menikah. Mungkin Anda sedang menantikan kiranya Tuhan menjawab doa-doa Bapak Ibu agar Tuhan mengaruniakan keturunan di tengah-tengah keluarga Anda. Mungkin Anda sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan dan segala hal. Firman Tuhan Anda katakan kita jangan sibuk meratapi nasib dan menghukum dirimu. Roh tuhatai manopotita, naing mga leon hamalumon tuhita. Dia menerima kita apa adanya dan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Alani unang besay tapa maul-maul dirita. Jangan sibuk mempersulit diri kita. Tuhan meminta kita dan menawarkan jalan solusi atas setiap masalah kita. Ia mau membuka diri untuk menyapa, mengkoreksi, menguatkan, dan menghibur kita. Dia bermaksud menolong dan membahagiakan kita. Alania kamanga kainan unang besay tapa maul-maul dirita. Unang besay marsura-sura hita. Jangan lagi menyiksa diri dengan pikiran-pikiran yang membuat kita semakin terpuruk. Jot-jot do hita di tonga-tonga ning ulutam. Marsura-sura.
menduga-duga. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Sudah holan na sotung duan no, sotung do. Itu akan membuat kita semakin terpuruk. Lam tukido kita jalalam mahiu. Radetu hatai ro majakko kita madapoto kita lamanga leon haluau dihita. Manang songod dia pe situasi ta. Seperti apapun kita, dia siap dan mau menerima kita. Kasihnya jauh lebih besar dari kegagalan kita. Dari setiap beban kita, dari setiap pergumulan dan kekhawatiran kita. Tetapi yang jadi pertanyaan, bersediakah kita menerima dia? Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan hendak katakan untuk kita boleh mendapatkan kepuasan hidup, lepas dari belenggu, beban, dan kesalahan serta dosa kita di masa lalu. Tuhan hendak mengatakan kepada kita, jangan tinggal di masa lalu, tetapi belajarlah dari masa lalu. Banyak orang senantiasa hidup di masa lalu. Dia sibuk meratapi nasib. Dan dia takut untuk bergerak maju ke depan. Mabiari bana sotuk salah museng. Ketakutannya melumpuhkan dirinya. Semangatnya padam, sirna. Alani gabi mabiari bana museng mangalaka. Sai dopak masa lalu nai imana terus. Orang yang mau maju dalam kehidupannya harus belajar dari masa lalu, bukan tinggal dalam masa lalunya. Masa lalu itu semua nostalgia dan itu lembaran kehidupan yang sudah berakhir. Alai na jojotan halak, maol, morot sian masa laluna. Saya dipaingot-ingot situasi nguluna na jolo. Najolo tiki posodo peau 5 akabida desa marbaris-baris olo tua winna. Najolo mayak kamang noang nga matua behitawon. Dulu ada 10 anak gadis, wanita-wanita yang cantik mengantri ingin membina hubungan dengan saya. Itu dulu. Dulu saya adalah bos, dulu saya adalah orang berpengaruh di kantor saya, di tempat pekerjaan saya. Najolo may dang disibehitan waing. Masa lalu adalah masa lalu, tetapi kita harus belajar dari masa lalu, bukan tinggal di masa lalu. Dan orang yang paling menderita dalam hidup ini adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Taktar jalur rohaku nama soninda, ay bahar wainna, ay mani nga tubuh uban isi majujung ibenna, do pala uban. Tetapi sekali lagi saya hendak katakan, orang yang paling menderita dalam hidupnya adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Maka jangan mau tinggal di masa lalu. Belajarlah dari masa lalu. Supaya kita kuat melangkah, kuat menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang firman Tuhan hendak katakan bagi kita, Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita daripada apa yang kita ketahui. Ubotoado debata taringot tungulutta, taringot tunarikot dihita siak kita sendiri. Seringkali dalam kehidupan ini kesombongan menjadi penghalang bagi kita untuk mengakui bahwa kita sedang bergumul dan kita butuh untuk ditolong.
Orang yang mau sembuh dari penyakitnya, pertama sekali ia harus memotivasi dirinya untuk sembuh. Tidak persoalan seberapa hebat teknologi kedokteran medis, tidak persoalan seberapa hebat dokter atau tenaga kesehatan yang akan menolong dia. Jika dia tidak memotivasi dirinya untuk sembuh, maka setiap upaya yang ia kerjakan sia-sia. Najot masa, taulaho sada-sada ulaon, alay dak pos rohata, dia kana taulahoni. Lau kita merubah tu dokter, dilihat resep, dilihat anjuran, Pak, Ibu, supaya Bapak sehat dan berumur panjang, maka Bapak harus disiplin menjalani hidup. Makan teratur, istirahat yang cukup dan berolahraga. Jangan lupa obatnya Pak dimakan 3 kali sehari ya. Alay sahat jabu, dangi pangani manu baton. Dungi Roma inatay di dok, ay wasa padangin laku bati. Ay nga, ilian dokter anjuran, apa malo-malohon do dokterin na. Pamalo-malohonin na, ay wasa pula lau dangi. Sering kali yang kita kerjakan berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Saya naengko malu pita, lau kita merubat aledak pos rohata di tindakan medis. Dokter sudah mengatakan ini tidak apa-apa Pak, Bapak sehat. Ay wado, ay songon na mirdok kulala, songon na gale-gale, naong ko rasa itu. Pak dokter bagaimana ini, masa saya nggak punya sakit? Dokter harusnya lebih tahu, dan dokter sudah mengatakan Bapak tidak punya penyakit. Alai anggoy rohana, dia tidak percaya dan dia berharap dia punya penyakit. Da kontradiktif do, tahe. Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita ketimbang kita. Maka jangan pernah menyembunyikan perasaan kita. Dan jangan senantiasa berusaha untuk mempertahankan diri kita. Lam tatabunihon arsaktai. Lam memujuk kita, lam memulik kita siap persaurata. Lam marsura-sura kita. Lam dok-dokdo sitaonotai. Lam tukido kita gariada. Tuhan jauh lebih mengetahui yang terbaik. Dia jauh mengetahui. Jangan sibuk membangun penteng pertahanan diri. Dan di Nats ini, perempuan Samaria ini, ia mau mengakui bahwa ia telah bersalah. Dia tidak menyangkal, dia tidak membangun benteng pertahanan diri. Supaya kita bisa lepas dari beban dan persoalan kita, akui kekurangan kesalahan kita. Maka kita akan siap untuk dibaharui. Alai angge saita prajumido, malohita, hebat kita, jaladang barani hita patuduhon arsakta, dohopat diliotai, ala nama biar kita, hata-hata ni jolma, tung sahatwa digape, ikos saya itu kido hitam. Nyatakan perasaanmu, nyatakan pikiranmu. Dan firman ini juga hendak mengatakan, jangan mau menjadi orang yang senang pamer penderitaan. Di pabua-bua arsakna, di pabua-bua holsona, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Halak martangiak tu Tuhani, imana martangiak tu Facebook. Terima kasih Tuhan inna rupani. Nagawi suku-sukun adong go Facebook ni Tuhatai tahe. Banyak orang senang pamer penderitaan di medsos. Tetapi ia tidak memberitahukan persoalannya dan bebannya kepada Tuhan.
Dia berharap orang mengasihani dan bersimpati. At-tariba ni mana ma di status naon, ay no sa hamudo makilala dabah. Kita senang pamer penderitaan, tetapi Tuhan hendak mengatakan kepada kita, jangan menjadi orang yang menyangkali beban dan persoalan kita, dan jangan menjadi orang yang senang pamer penderitaan. Ungkapkan segala sesuatu kepada Tuhan kita. Pasahat tu debata. Dungi ditikina rodo ibana mangalehon alus. Sampaikan bebanmu, sampaikan pergumulanmu, sampaikan apa yang menjadi sakit hatimu, sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan. Jangan sembunyikan. Dang salah molo saya mamostik kita di Facebook, akatangiang, akapakirimota. Alay inarohakku marasura-sura majuto ngate, na tapi jamitakku unang marasura-sura. Jangan-jangan banyak orang sekarang ini sudah mempertuhankan Facebook. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami selamat, perjalanan kami baik. Natuani dong ibalas to hatay. Ya sama-sama inadangi. Sudah diposting. Padahal medsos itu sebenarnya kita menunjukkan sisi lain daripada diri kita. Kita menjadi orang yang rapuh dan rentan retes. Asa simpatik halak, ay nabuadoho, ay madah. Ngeri bah, ay nasohodo makilala. Dang ibotoho nahuhilalaon. Dang targobarho bena. Memakai bahasa remaja, inilah yang dinamakan dengan lebay. Jangan lebay. Yang keempat, biarkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Karena Tuhan lebih tahu tentang diri kita, maka Ia tahu bagaimana caranya untuk meluputkan kita dari beban kita. Ia tahu bagaimana harus menolong kita. Dan itulah tadi di acara kita yang dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat. Asa hupasona kamu. Tuhan hendak mengatakan kepada kita, mari izinkan Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Izinkan Tuhan mengejutkan kita dengan mukjizatnya. Tuhan tahu kapan waktunya. Tuhan tahu bagaimana caranya. Sebab Dia adalah Tuhan yang dapat memerintah ruang waktu, fenomena keberadaan materi, dan semua hukum alam tunduk di hadapannya. Sama seperti para murid yang mengalami kegagalan ketika mereka mencari ikan. Pada saat mereka bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, sapakko jalami dopak siamun. Alay Roma akasi siani madok guru. Nunga sabor nginok kami marjala. Alay dangadong manang dia dapok nami. Alay dangola ni gabi didok nasida mamuseng. Karena engkau yang mengatakan, maka kami akan mengerjakan. Mereka pun menebarkan jalannya dan hasilnya lebih dari apa yang mereka pikirkan diberikan oleh Yesus. Tuhan tahu caranya, Tuhan tahu waktunya. Sebab itu, biarkan Dia leluasa bekerja. Biarkan Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Persoalan kita seringkali membatasi Tuhan dengan pikiran kita.
dang tardodo pikirata dalam ni debata. Alay saulak nari di dok marhitit turpuk tom. Loas si bana mangula. Jakok katanai jala ulahon. Firman itu akan bekerja dalam hidup kita, menuntun kita. Dia akan menjadi petunjuk, dia akan menjadi motivasi yang menghantar kita kepada kepuasan hidup. Izinkan dia berkarya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Maka tunduk, pasrah, dan berserah. Di waktu yang tepat, Tuhan akan mengirimkan pertolongannya bagi kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu yang menawarkan kepada kami syarat untuk kami boleh merasakan kelegaan, kepuasan, kedamaian dalam hidup kami. Tuhan, jikalau pada saat ini hati kami gersang, hidup kami jauh dari kedamaian, pikiran kami dipenuhi oleh hal-hal yang membuat kami hidup dalam ketakutan, hidup dalam asas duga-duga ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan kiranya kami bersedia menaklukkan diri dan mau dituntun oleh-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Di balik setiap peristiwa, di balik setiap kejadian, Engkau menyediakan hal baik. Sebab itu Tuhan ajar kami merubah cara pandang kami, supaya kami tidak berorientasi pada beban, pada persoalan, pada kekeringan, kegersangan, dan rasa tandus yang kami alami. Tetapi kami senantiasa mengarahkan pandangan kami ke dalam hanya kepadamu Tuhan, dan mempercayakan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, jikalau kami sungguh-sungguh melekat dan menyatu denganmu Tuhan, kami tidak akan kecewa. Sebab itu Bapa, mampukan kami menanggalkan setiap beban dan penghalang yang membuat kami enggan melangkah, enggan berangkat bergerak untuk menerima tawaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan pikiran kami meracuni kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan lebih dari apa yang kami harapkan. Sebab itu ya Bapa, kami mau berserah dan kami mau tunduk, takluk, dan pasrah memenuhi tuntunan-Mu. Sebab kami yakin dan percaya, di dalam Tuhan kami akan beroleh sukacita, damai sejahtera, dan kesegaran yang abadi. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kiri pada kita, marilah kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 dimulai dari ayat yang pertama. Kita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.